Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Yes, luar biasa. Itulah anak-anak Tuhan. Pasti kalau ditanya luar biasa. Sekalipun mungkin pasti ada masalah persoalan. Tapi dengan iman berkata luar biasa. Maka jadilah sesuai dengan imanmu. Sesuai dengan apa yang kau yakini. Ya sebab iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari sesuatu yang belum kelihatan. Jadi dengan iman kita percaya sudah sembuh. Terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Amin ya. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya itu pasti digenapi. Ya kita sudah masuk di bulan ke-8 ke semester kedua. Dan di bulan 8 ini kembali Tuhan ingin setiap kita memiliki karakter Tuhan. Karakter Kristus. Ya seperti di bulan Februari kita belajar juga bagaimana karakter Kristus harus kita hidupi. Dan di semester ini kita kembali belajar bagaimana kita harus memiliki karakter seperti Tuhan. Sebab kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Karena itulah ya sifat daripada Tuhan harus ada pada kita. Satunya adalah karakter Tuhan ada pada kita. Dan hari ini saya akan sampaikan bagaimana kita memiliki perkataan yang ramah Bapak Ibu. Topik di minggu ini ingin sampaikan perkataan yang ramah. Perkataan ramah itu apa? Perkataan yang sertai dengan tindakan. Ya sertai dengan senyum, dengan gaya laku, tidak laku. Ya, sebab kalau perkataan saja tanpa serta dengan tindakan, itu akan menjadi beda konotasinya. Perkataan yang ramah itu perkataan yang serta dengan tindakan, ucapan, intonasi, itu yang sesuai. Orang bisa ditipu dengan perkataan kita, tapi Tuhan gak bisa ditipu. Karena itulah Tuhan mau perkataan kita itu perkataan yang ramah, serta dengan tindakan ucapan, yang selaras dengan apa yang kita ucapkan. Ini yang Tuhan mau. Jadi perkataan yang ramah inilah yang Tuhan mau kita hidupi ya di bulan nilai ya, tapi khususnya di tema minggu ini perkataan yang lama. Kenapa? Sebab hidup dan mati itu dikuasai oleh perkataan. Hidup dan mati dikuasai oleh perkataan Bapak Ibu. Perkataan adalah salah satu sarana ya untuk kita apa? Mengekspresikan hati. Jadi melalui perkataan lah kita bisa mengekspresikan hati kita. Di Lukas 6 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Dari perbendaharaan hati yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaaannya yang jahat. Karena dari yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi apa yang diperkatakan dari mulutnya itu pasti berasal dari hati. Jadi hati kalau saya boleh ilustrasikan itu seperti gudang. Tempat penyimpanan. Kalau gudang itu kita simpan barang-barang mungkin ya speaker, TV, lemari. Pasti nanti keluar pun juga speaker, TV, lemari. Nggak mungkin keluar nanti makanan. Karena apa yang kita simpan itu pasti akan keluar. Demikian juga apa yang disimpan dalam hati kita itu yang keluar. Karena ini gudang hati kita Bapak Ibu. Dan dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Jadi kalau bilang kita orang baik, maka hati kita menyimpan hati yang baik. Maka perkataan kita perkataan yang baik. Perkataan yang sertai dengan tindakan, perbuatan kita, sikap kita, senyum kita. Bukannya hanya kamu perasa. Tapi benar kita murni karena hati kita sudah hati yang Tuhan sudah pulihkan. Sebaliknya kalau hatinya jahat, ya orang jahat itu pasti menyimpannya apa? Kebencian, dendam, iri hati, dengki. Nanti yang keluar pun juga pasti yang itu akan terimpartasi perkataannya, ucapannya, perkataannya, iri hati, itu kan terloncar Bapak Ibu. Kita bisa melihat seseorang hatinya pulih atau tidak dari perkataannya. Kalau perkataan selalu negatif, nah berarti hatinya itu belum pulih. Hatinya masih luka. Tapi kalau perkataan yang baik dan disertai dengan perbuatan kita yang ramah, ada smile, ada senyum, gaya bahasa kita yang intonasi juga yang baik. Ya kan intonasi pun juga menentukan juga perkataan kita. Perkataan bisa menyakitkan atau tidak. Tolong ambilin dong. Beda, tolong ambilin ya. Beda pengertiannya. Jadi intonasi pun juga menentukan juga perkataan kita. Apakah ini perkataan yang keluar dari hati kita. Hati yang sudah dimurnikan. Atau hati masih menyimpan dendam. Dan Tuhan mau perkataan yang ramah ini yang dari hati yang sudah dipulihkan ini yang keluar. Jadi perkataan adalah sarana untuk mengekspresikan hati kita. Terpancar di hati kita. Nah hati seperti apa Bapak Ibu? Apa yang disimpan hati Bapak Ibu? Kebencian, dendam atau hati yang terima kasih Tuhan yang bersyukur. Akan terkeluar perkataan. Kemudian apa? Perkataan juga adalah ungkapan isi kepala kita. Ya, apa kita pikirkan, kita bisa sampaikan
melalui perkataan kita. Hari ini kita makan bakso yuk. Makan bakso enak loh, soalnya baru buka baksonya. Pikiran kita sampaikan perkataan kita. Makan bakso yuk, kita sana. Kita kuliner yuk, ke Tangerang. Sana ada bami cide, enak. Kita bisa kuliner di sana. Ada laksa, enak. Itu sampaikan perkataan kita Bapak Ibu. Apa pikiran kita sampaikan. Kemudian juga dengan perkataan kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Iya, kita bisa ngobrol, kita bisa berinteraksi, menyampaikan isi hati kita melalui perkataan. Bayangkan kalau dunia ini tidak dikasih karunia perkataan. Maka dunia akan sepi. Orang gak bisa berkata-kata. Gak bisa mengungkapkan isi hatinya. Gak bisa mengungkapkan apa yang menjadi intinya kehendaknya. Tapi karena perkataan inilah karunia yang Tuhan berikan untuk setiap kita semua. Dan Tuhan mau dengan perkataan inilah kita membangun orang. Kita menguatkan orang. Iya, dengan perkataan inilah kita, ayo yang lemah kita kuatkan, menghibur yang letih. Jangan perkataan ini perkataan yang membuat orang semakin jatuh. Ya sakit hati, luka. Perkataan apa tuh? Perkataan yang buat orang itu apa? Bon binatang, keluar semua tuh. Ya ada kadal, ada kecoa, tikus, nyamuk, lalu keluar semua tuh. Itu bisa sakit hati loh Bapak Ibu. Mungkin kita bercanda ngomongnya ya. Lo kayak monyet aja lo gitu ya. Tapi orang salah ngerti, orang tersinggung. Itu bisa melukai Bapak Ibu. Mungkin tujuannya bercanda, tapi hati-hati. Ya perkataan itu bisa menjadi berkat atau menjadi kutuk. Dan Tuhan mau perkataan itu perkataan yang sesuai dengan tindakan kita, perbuatan kita. Artinya apa? Perkataan yang ramah, senyum. Berkata-kata tapi serta tindakan, perbuatan, intonasi, itu perkataan akhirnya ya tidak mendapatkan sesuatu berkat bagi orang tersebut. Ya di Yesaya 50 ayat keempat, Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi Tuhan memberikan lidah pada kita semua. Kalau kita bilang kita murid Tuhan, berarti pastikan perkataan kita ada perkataan yang memberikan semangat yang baru kepada seorang. Di mana setiap hari, setiap pagi yang pertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi murid adalah setiap pagi dia dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan dan kemudian apa yang dengar suara Tuhan dia perkatakan. Dan perkataan inilah perkataan yang Tuhan ingin mau kita sampaikan. Perkataan yang menguatkan orang, membangun. Serta dengan tindakan perbuatan kita Bapak Ibu. Enggak hanya kamu pelase. Orang mungkin enggak tahu tapi Tuhan tahu. Ya. Dan hati yang sudah dikuduskan, disucikan adalah hati yang terpancar. Terekspresikan juga dengan tindakan kita, perbuatan kita. Jadi perkataan kita itu perkataan yang akan memberi semangat kalau kita bilang kita murid Tuhan. Dan murid Tuhan cirinya setiap pagi dia bikin mesbah. Setiap pagi dia mendengar suara Tuhan. Dan sepanjang hari dia akan perkatakan sesuatu yang memberikan semangat kepada orang. Amin. Di Mazmur 34 ayat 14 dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Ayat yang sama juga di Perjanjian Baru di 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi dua hal yang kita lakukan, kita perhatikan lidah dan bibir kita. Karena disitulah perkataan akan terucapkan. Jagalah lidahmu alias jagalah perkataanmu. Supaya apa? Tidak menyakitkan dan tidak menipu. Kita harus jaga bibir kita, mulut kita. Lidah itu emang gak bertulang. Kenapa? Sebab gampang sekali untuk dia mengeluarkan kata-kata. Gampang sekali karena orang sering bisa menahan kedagingan. Dia bisa menahan kedagingan untuk gak berbuat ini. Tapi sering kali dia kebablasan dengan dosa perkataannya. Karena memang lidah itu gampang sekali loncer. Ya apalagi nyerocos. Baru ngomong situ. Lu nyerocos banget lu. Emang begini, gue nyelocos karena memang lidah gak bertulang. Gampang sekali. Karena itulah Mazmur bilang, jagalah lidahmu. Petrus juga bilang, jaga lidahmu dan bibirmu terhadap perkataan-perkataan yang jahat dan yang menipu. Ini yang kita mesti tahu. Bagaimana caranya menjaga lidah dan bibir tidak mengeluarkan ucapan atau perkataan yang tidak baik? Ya, oke. Yang pertama kita lihat, menjaga perkataan atau mengendalikan setiap perkataan dari mulut kita. Ya, kita mungkin gak sulit untuk kita bisa melahan emosi kita. Kedagingan kita bikin bisa gak melakukan sesuatu yang jahat, mungkin gak memukul. Tapi kita seringkali kita gagal ketika kita menahan ucapan kita. Karena itulah mulai kuasai perkataan kita. Apa yang kita ucapkan, kendalikan. Karena dia gak bertulang, tadi sudah katakan ya. Artinya gak perlu tenaga upaya yang besar untuk bisa menggerakkan, untuk kita berkata-kata. Dia loncat sekali.
gampang saja nyerocos. Dan kalau kita kendalikan, seringkali perkataan kita perkataan yang mungkin bisa menyinggung, menyakitkan. Membuat orang yang makin terintimidasi. Ya, dengan lancar, mudah, perkataan-perkataan bisa meluncur dari lidah kita. Tapi jika kita nggak hati-hati, kita akan kesulitan untuk bisa mengendalikan perkataan kita. Yang pertama kita lakukan, jaga perkataan kita. Untuk setiap perkataan kita tuh kita kontrol. Ya, perhatikan perkataan kita kontrol. Di Yakobus 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegangkan perkara-perkara yang besar, lihatlah. Betapapun kecilnya api, ya, ia dapat membakar hutan. Jadi lidah diibaratkan dengan api. Walaupun kecil, tapi dapat membakar hutan yang besar. Ya mungkin, iya apinya kecil, mungkin dari puntung rokok. Tapi puntung rokok ini ditiup angin, berhembus lama-lama menjadi api dan bisa membakar hutan. Demikian juga lidah. Lidah kecil, tapi itu bisa membakar perkara-perkara yang besar dan perkara yang tidak baik. Lidah pun adalah api. Dikatakan ya, lidah adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita. Sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh kita dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan dia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Perhatikan lidah kita, Bapak Ibu ya. Kan itu bisa menggerakkan roda kehidupan kita. Semua bisa jadi rusak akibat ya lidah kita enggak kita kontrol. Perkataan kita enggak kita kontrol. Kan itulah kuasai perkataan kita. Kuasai apa yang kita ucapkan. Sebab perkataan itu perkataan yang memberkati orang, menjadi berkat, bukan perkataan yang mengutuk atau mengintimidasi, tapi perkataan yang juga jadi berkat. Di mana kita berada, semua orang diberkati. Dan jangan lupa, Tuhan tahu isi hati kita. Jadi betapa luar biasanya lidah, karena dapat menimbulkan dosa besar melalui perkataan. Yakobus 3 ayat ke-8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak berkuasai, dan penuh racun mematikan. Jadi Bapak Ibu, perhatikan ya. Ya dikatakan di Yakobus, lidah itu buas. Ya seperti racun. Dan gak seorang pun bisa menjinakkan lidahnya. Kita gak bisa menjinakkan lidah kita. Tapi kayaknya kita bisa mengontrol lidah kita melalui perkataan-perkataan yang baik. Bahkan Daud berkata di Mazmur 39 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, ya Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diriku supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Dan aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Daud sendiri berkata, menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Bagaimana caranya? Ya menahan mulut dengan kekang. Bapak Ibu, kekang biasa digunakan di kuda. Kuda kan ya, kuda bisa ada gitu ya. Bapak kalau naik delman atau naik kuda, masih ada kekangnya ya. Supaya apa? Bisa mengontrol kudanya. Kalau kuda yang mau belok kiri, tarik kiri, dibelok ya. Kalau ke kanan, tarik kanan, belok kanan. Kalau mau berhenti, tarik gitu ya. Demikian juga, Daud berkata, mulutku ditaruh seperti kekang. Artinya apa? Dia benar-benar mengontrol perkataannya. Perkataan inilah yang dikontrol supaya perkataan-perkataan itulah yang bisa memberkati. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Mengontrol, mengendalikan perkataan kita. Kita gak bisa menjenakkan lidah kita. Tapi hanya kita bisa mengontrol perkataan kita. Mudah gampang, pasti bisa kalau kita bersama dengan Tuhan. Tadi lagu terhubung dengan Tuhan, itu apa? Kita senantiasa connect dengan Tuhan. Kalau saya boleh kali ilustrasi, Bapak Ibu punya kulkas selalu nyolok dengan listrik kan ya. Pernah gak iseng-iseng capek nih kulkas aku cabut dulu 2 jam. Pernah ada seperti itu? Biar istirahat, kenapa gak boleh cabut listriknya? Ya rusak ya, masih isinya kan ya. Ya dagingnya, susunya pasti karena rusak karena itu udah nyala terus. Demikian juga Bapak Ibu. Kita harus koneksi dengan Tuhan supaya apa? Kita bisa mengontrol. Tuhan berikan kita kemampuan untuk mengontrol perkataan kita. Ya seperti Daud berkata, mulutku aku taruh kekang. Dia mengontrol perkataan dia. Menahan mulut dengan kekang artinya apa? Seperti kuda ya melakukan kehidupannya. Kekang artinya melakukan kontrol, melakukan kendali terhadap mulut perkataan ya. Dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti bisa. Kemudian menyadari bahwa semua perkataan kita diketahui oleh Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu. Tuhan melihat isi hati kita. Orang mungkin bisa ditipu dengan perkataan kita. Tapi orang nggak bisa, Tuhan nggak bisa ditipu dengan hati kita. Karena itulah perkataan kita harus perkataan yang ramah Bapak Ibu. Karena Tuhan melihat hati kita. Orang mungkin tipu dengan perkataan kita. Bapak ganteng loh. Bapak baik ya, murah hati. Dalam hatinya dia, so jelek gitu. Tuhan melihat setiap hati kita, perkataan kita. Tuhan melihat hati kita. Karena itulah perkataan kita harus perkataan yang benar-benar. Yang murni dari hati yang sudah dipulih oleh Tuhan. Dan itu impartasi dari perkataan kita, yang perkataan yang sesuai dengan tindakan kita. Perbuatan kita. Ramah artinya apa? Ramah artinya murah hati, senyum, ya, smile, baik hati itu ramah. Ini yang Tuhan mau. Perkataan yang ramah. Sehingga ketika orang berkata kita, dekat dengan kita orang diberkati. Perkataan kita, perkataan yang selaras dengan isi hati kita. Jadi sebetulnya Tuhan tahu Bapak Ibu. Ya dikatakan
Di Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kamu ketahui ya Tuhan. Perhatikan. Sebelum kita berkata-kata, Tuhan sudah tahu apa yang kita katakan. Kan itulah kita jangan sampai berbohong. Jangan hanya lip service saja Bapak Ibu. Tapi benarlah dari hati kita yang benar mengasihi Tuhan. Hati yang murni. Dan impartasikanlah itu kepada sikap kita yang ramah tamah. Jadi perbuatan yang ramah. Perkataan yang ramah, ini yang Tuhan mau. Dari hati yang kita sudah dimurnikan oleh Tuhan. Dari perbendaharaan hati yang Tuhan sudah pulihkan. Kalau belum pulihkan, itu lip service Bapak Ibu. Orang mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan melihat. Orang mungkin nggak tahu, karena perkataan itu perkataan yang baik. Tapi Bapak Ibu biarlah, kalau hati kita pulih, impartasikanlah dengan ketulusan, dengan keramah tamahan. Ya, dengan sikap kita yang senyum, dengan sikap kita yang baik hati, ringan tangan, itu artinya ramah. Ramah itu artinya ada tindakan, ada perbuatan, ada aktivitas. Itu yang Tuhan mau. Ya, perkataan merupakan ekspresi dari hati, ungkapan apa yang kita pikirkan. Hati, pikiran, hati kita sudah dipulihkan, ya pikiran kita pun juga baik, maka akan terfleksikan. Perkataan kita dengan tindakan kita, dengan kelakuan kita, perbuatan kita yang ramah. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi kita. Daud berkata, ya, Daud berkata, ya, Tuhan manusia melihat rupa, melihat paras. Saul. Tapi Tuhan melihat hati kita. Nah, hati inilah kita mesti bereskan. Hati inilah yang kita mesti benar-benar bereskan supaya perbendaharaan hati kita, perbendaharaan yang terpancar mengalir, yang murni karena kita mengasihi Tuhan. Orang dapat kita bohongi dengan perkataan yang manis dan lembut yang sungguhnya hanya sekedar kemasan, iya. Tapi iya, isinya tuh ya busuk. Ya, pikirannya jahat, tapi Tuhan melihat hati kita. Bapak Ibu ya, jadi kembali kuncinya hati kita mesti dipulihkan. Baru kita bisa bersikap perkataan kita yang serta dengan tindakan kita. Dengan murah hati, dengan keramahan, dengan senyum. Tuhan, orang boleh nggak ditipu, tapi Tuhan nggak bisa ditipu kita. Senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Hendaklah mulut bibir kita memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian Bapak Ibu. Di Mazmur 35:28, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Jadi biarlah mulut kita senantiasa kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan ya sepanjang kehidupan kita. Di Mazmur 37 ayat 30, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukumnya. Jadi hendaklah ya mulut kita penuh dengan puji-pujian. Mulut kita penuh dengan syukur kepada Tuhan. Kita mengatakan firman Tuhan atau hukumnya Tuhan. Sehingga ketika orang dekat dengan kita, orang diberkati Bapak Ibu. Orang merasa nyaman, orang bisa bersekutu dengan kita. Karena lewat perkataan kita berinteraksi dengan satu dengan lain. Jadi mulut kita dijaga dengan apa? Senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Senantiasa kita perkatakan ya sesuatu yang baik, yang sedap didengar. Dengan perkataan inilah kita bisa membangun seseorang. Ya, salah satu cara untuk menjaga kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan. Mengontrol apa mulut kita dengan selalu berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kebenaran Tuhan. Yakobus 3:9 katakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa kita. Jadi dengan lidah kita, dengan mulut bibir kita, kita bisa memuji Tuhan dan bisa sebaliknya kita menjelek-jelekan Tuhan, mengutuk orang. Jadi hati-hati, lidah sesuatu yang buas, yang berbahaya. Kalau kita nggak kontrol lidah kita, mulut kita itu bisa melukai seseorang. Yakobus 1:26 katakan, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengangkat lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau kita bilang kita pengikut Tuhan, anak Tuhan, iya hendaklah ibadah kita sesuai dengan kelakuan kita, dengan perbuatan kita. Sebab kalau nggak sesuai perkataan kita dengan tindakan perbuatan kita, itu sama juga dengan menipu. Jadi hendaklah kalau kita bilang kita anaknya Tuhan, pengikut Tuhan, orang Kristen, hendaklah perkataan kita itu selaras dengan tindakan kita, perbuatan kita. Supaya ibadah kita nggak sia-sia. Supaya dengan kita, ya melalui kita, Tuhan dipermuliakan. Kita adalah terang. Dengan kita memperkatakan sesuatu yang baik, serta dengan tindakan kita, perbuatan kita yang selaras dengan Tuhan, itu sungguhnya Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, dan orang akan melihat mencari Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau, jiwa-jiwa diselamatkan. Melalui kita lah Bapak Ibu, melalui perkataan kita lah, serta dengan keramah tamahan, enggak kamuflase, enggak asa lip service, tapi benar-benar sehingga orang merasa diberkati. Jadi menjelaskan perkataan dengan perbuatan kita.
Ini saya bilang ke Bapak Ibu ya, ini yang Tuhan mau, perkataan yang ramah tamah, artinya perkataan yang selaras dengan perbuatan kita. Garis bawahi. Perkataan yang seperti apa? Perkataan yang selaras dengan perbuatan kita. Itu Tuhan. 1 Yohanes 3:18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi jangan hanya kita perkataan yang baik, ya perkataan yang benar, tapi dikatakan, tapi disertai dengan perbuatan kita dalam kebenaran yang selaras dengan firman Tuhan. Jadi perkataan kita harus selaras dengan perbuatan kita. Kalau kita bilang baik, staylah dengan sikap kita. Karena ini sesuai dengan benar firman Tuhan. Perkataan sesuatu yang nyata, karena dapat didengar secara nyata, tapi harus sertai dengan perbuatan yang diucapkannya. Harus selaras dengan perkataan kita, ucapan kita. Selaras dengan kebenaran Tuhan. Ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tetapi kita malas beribadah, tidak memiliki waktu khusus dengan Tuhan, gak melakukan firman Tuhan, itu namanya ya bohong. Jadi harus sesuai dengan perkataan kita. Kalau kita bilang kita mengasihi dia, kasihlah dengan ekspresi kita, dengan senyum kita, dengan kebaikan kita, biar dia merasakan. Sebab dengan hanya perkataan tapi lakukan dengan tindakan perbuatan kita, sehingga orang merasakan. Ini yang Tuhan mau. Perkataan dengan perbuatan ini yang Tuhan mau. Perbuatan yang seperti apa yang Tuhan mau ini yang kita harus impartasikan. Ya, saya mengasihi engkau. Buktikanlah dengan tindakan kita, perbuatan kita, sikap kita. Bahwa kita mengasihi dia. Kita siap untuk membantu dia, menolong dia. Sikap ramah kita nyatakan. Kita perlu mensinkronkan perkataan kita dengan perbuatan kita. Kita perlu mensinkronkan, menyamakan. Apakah perkataan saya sesuai dengan perbuatan saya? Coba renungkan. Apa ngomong saya sama dengan perbuatan saya? Apakah saya menghidupi yang saya katakan atau sebaliknya mengatakan apa yang saya hidupi? Ya, saya mengatakan inilah yang saya hidupi. Saya menghidupi inilah yang saya katakan. Harus sinkron Bapak Ibu. Kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan tapi gak pernah doa, gak pernah ibadah. Itu namanya bohong. Harus mensinkronkan. Kalau kita bilang saya mengasihi istri saya, ya buktikanlah kasih dengan istri saya. Ya berikanlah sesuatu yang baik gitu ya. Istri senang ya. Buktikanlah dengan perbuatan kita Bapak Ibu. Kita perlu mensinkronkan perkataan kita, perbuatan kita. Kemudian, nah ini tips untuk kita bisa mengontrol perkataan kita Bapak Ibu. Ya, berpikirlah sebelum ngomong, sebelum berkata-kata. Pikir dulu. Apa dipikirkan? Apakah perkataan saya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau kebohongan? Jadi pikir dulu Bapak Ibu. Yakobus berkata, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Jadi Bapak Ibu, tips untuk kita bisa mengontrol perkataan kita, jangan cepat-cepat ngomong, jangan nyamber. Baru ngomong waduh sampai jet, sabar dulu ya. Pikirkan dulu apa yang kita ngomongkan, apakah ini sesuai dengan benar firman Tuhan. Apakah ini selaras dengan firman Tuhan dan apa dampaknya kalau saya perkatakan terhadap orang ini. Ya, apakah dia dibangun atau dia malah jadi terpuruk karena perkataan kita. Perkataan intonasi juga Bapak Ibu. Ada intonasi pun juga menentukan juga ya respon tanggapan daripada orang. Tolong ambilin. Tolong ambilin dong. Beda kan ya. Nah kita harus perhatikan juga gaya bahasa kita. Gaya bahasa kita itu menentukan perkataan kita sesuai dengan ya sikap kita. Kemudian apakah perkataan saya melukai orang lain? Apakah perkataan saya mendukakan Tuhan? Ini coba lihat perkataan kita apakah perkataan menyukakan Tuhan atau enggak. Kita bisa menyenangkan orang tapi jangan sampai perkataan kita menyenangkan Tuhan orang tapi membuat orang Tuhan enggak suka Bapak Ibu. Jadi perkataan kita tuh harus perkataan yang menjadi berkat juga menyenangkan Tuhan. Enggak apa-apa lah gue bohong supaya dia seneng. Ya supaya dia gak dicari sama debt kolektor, gue bilang aja dia gak ada di rumah. Seperti itu kan ya, itu kan berbohong kan ya. Tapi dia kan senang kan, dia aman kan ya, gak dicari-cari. Tapi kan Tuhan gak senang karena itu kebohongan. Jadi perkataan kita apa perkataan yang menyenangkan Tuhan atau tidak. Jangan menyenangkan sesama tapi Tuhan berduka. Renungkan itu Bapak Ibu dalam setiap perkataan kita. Kemudian senantiasa kita memuji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dia di mana kita senantiasa berada. Jangan hanya di ibadah gitu, nyanyi Tuhan, nyembah Tuhan, haleluya. Dahsyat. Di luar perkataannya malah sebaliknya. Jadi perkatakanlah selalu senantiasa perkatakan firman Tuhan. Yang manis sedap dengar, yang menyenangkan Tuhan. Dan juga menyenangkan sesama kita. Kemudian miliki gaya hidup yang senantiasa berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Miliki gaya hidup yang senantiasa dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan Bapak Ibu.
Sehingga Tuhan menyertai kita. Kemudian ya beraktivitaslah. Dan tambahkan satu lagi Bapak Ibu, kita selalu harus bersedia untuk kita minta maaf. Jika sekiranya ada perkataan kita yang salah. Minta apa ya? Karena saya salah berkata-kata. Kita gak tahu Bapak Ibu ya. Perkataan yang benar atau benar kita bercanda maksudnya. Tapi dia tersinggung. Dulu saya orang dunia Bapak Ibu. Suka ngomongnya suka nyeplos-nyeplos. Dulu kalau ketemu temen lama, lu udah lama ketemunya. Gue pikir lu udah mati lu. Saya pikir aduh saya jahat banget ya. Mungkin bercanda gitu ya. Udah lama ketemu lu, gue pikir lu udah mati lu. Dia tersinggung. Karena perkataan kita punya puasa ya. Lu udahlah lu udah gitu-gitu aja lah. Lu udah jelek, lu udahlah gitu aja lah. Gak usah pakai gini lah. Iya kan ya. Nah hati-hati perkataan kita. Sebab mati hidup ada dalam perkataan kita. Nah kalau perkataan kita perkataan yang membangun orang. Menghidupkan orang. Yang semangatnya patah dibangkitkan. Yang lemah disegarkan. Yang lemah dikuatkan. Bukan sakit, perkataan kita membangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh biru Yesus engkau disembuhkan. Perkataan kita adalah perkataan yang bisa menghidupkan. Bukan yang mematikan Bapak Ibu. Perkataan ini penting sekali. Dan perkataan juga perlu dengan selaras dengan perbuatan kita. Sebab Tuhan melihat hati kita. Dan hati dipulihkan pasti perbuatannya selaras dengan perkataannya. Amin. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Amsal 18 ayat 20 ayat terakhir Bapak Ibu. Ya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada ungkapan ya. Mulutmu. Wah udah hafal ya. Hati-hati mulut kita harimau kita. Ya bisa menerkam. Hati-hati perkataan kita. Karena mulut kita tuh bisa menerkam orang. Dan bisa berbalik pada kita. Jadi hidup mati kita dikuasai oleh perkataan kita. Perkatakanlah perkataan yang ramah. Ya karena mengimpartasikan hati kita yang Tuhan sudah pulihkan. Karena Tuhan melihat hati kita. Amin.